Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya akan membaca contoh dari Al-Quran pada idgham kabir mutaqaribain yang dalam satu kalimat riwayat Imam As-Susi. Saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kata khalaqakum diidghamkan dengan idgham kabir qaf dengan kaf mutaqaribain, dekat makhrajnya. Ya, qaf diidghamkan dengan kaf karena memenuhi persyaratan idghamnya, iaitu sebelum qaf khalaqakum, sebelum qaf adalah huruf yang berbaris fat berharkat, ya, khala. Kemudian setelah kaf adalah mim jamak. Jadi memenuhi dua persyaratan ini maka bisa diidghamkan dengan idgham kabir. Maka kita baca sekali lagi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita masuk contoh pada ayat yang lainnya, iaitu pada surat Al-Maidah ayat 8, ya. Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi in qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bizatis sudur. Wasaqakum, ya, seperti yang khalaqakum juga, ya, memenuhi persyaratan untuk diidghamkan dengan idgham kabir sebelum qaf sa berharkat dan setelah kaf mim jamak. Jadi kita baca wasaqkum, ya, wasaqkum. Baik, kita lanjut kepada contoh pada ayat yang lain. Kita masuk pada contoh surat Al-An'am ayat 51. Di sini kita ambil penggalan saja dari wala taqtulu auladakum min imlaqin nahn. Ya. Sekali lagi, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahn narzuqukum wa iyyahum. Ya. Di sini nahnu kemarin sudah kita bahaskan, di mana ini adalah idgham mislaini. Nahnu narzuqukum, ya, zukum, ya, narzuqukum, qaf dengan kaf adalah mutaqaribain sebagaimana sebelumnya. Sebelum qaf adalah huruf zai yang berharkat, mutaharrik. Setelah kaf adalah mim jamak, maka memenuhi persyaratan untuk dibacakan dengan idgham. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan pada idgham kabir mutaqaribain dalam satu kalimat. Pada kalimat yang mutaqaribain, kalau tidak memenuhi syarat seperti yang tersebut tadi, iaitu sebelum qaf adalah, ya, harus berharkat dan setelah kaf, ya, merupakan mim yang sukun atau mim jamak, maka kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka tidak dapat dilakukan dengan idgham kabir sebagaimana kita lihat dalam contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 83, ya. Wa id akhadna mitsaqakum, di mana qaf dengan kaf, ya, itu adalah
mutaqaribain. Tetapi sebelum qaf adalah huruf yang sukun, misa, ada mad di situ sukun, maka di sini dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk idgham kabir, maka kita baca dengan izhar saja. Saya bacakan kembali lagi. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian ketika tidak memenuhi persyaratan, setelah kaf itu adalah mim jamak, maka ketika setelah kaf tidak ada mim jamak, maka tidak bisa dibaca dengan idgham kabir, tapi dibaca juga dengan izhar. Mari kita lihat contoh pada surat Thaha ayat 129. Wa mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka, di mana kaf itu tidak diikuti atau tidak ada setelahnya mim jamak, maka dibaca dengan izhar. Nah, kalau kita sambungkan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ini contoh dari hal yang tidak memenuhi syarat untuk diidghamkan kabir pada satu kalimat dari mutaqaribain, ya, pada dua kalimat. Yang mudah-mudahan dapat difahami. Wallahu a'lam bissawab.